Halo semua, pada video kali ini kita akan mengenal lebih dekat pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok 2 terdiri atas Alpi Nur Rahmah, Diah Intan Pratiwi, Eka Wardati, Eka Yulianti, Mas Ripah, Nur Awalia, dan Yulia Sri Ulpah. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu pendekatan instruksional yang melibatkan penggunaan berbagai metode pengajaran oleh guru dengan tujuan memadukan pendekatan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan individual setiap siswa. Dalam konteks ini, kebutuhan tersebut mencakup aspek-aspek seperti pengetahuan yang telah dimiliki siswa, gaya belajar yang dianut, minat pribadi, dan tingkat pemahaman terhadap mata pelajaran tertentu. Dengan mengakomodasi variabilitas ini, pendekatan berdiferensiasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung pertumbuhan holistik setiap siswa. Berikut adalah pengembangan dari contoh keragaman anak di kelas. Yang pertama, tingkat kemampuan akademis. Siswa dapat menunjukkan variasi dalam pencapaian akademis mereka. Sebagai contoh, beberapa siswa dapat secara alami unggul dalam matematika, sementara yang lain mungkin lebih berprestasi dalam pelajaran bahasa. Kedua adalah gaya belajar. Gaya belajar yang berbeda juga mencerminkan perbedaan dalam preferensi siswa dalam mengakses dan memproses informasi. Siswa visual mungkin lebih suka menggunakan gambar atau diagram, sementara siswa auditori mungkin lebih suka pembelajaran melalui percakapan atau pendengaran. Di sisi lain, siswa kinestetik mungkin lebih efektif belajar dengan melibatkan gerakan fisik atau lengan. Teori pendukung pembelajaran diferensiasi adalah teori sistem ekologi, yang mana teori ini mengemukakan bahwa setiap anak berada dalam suatu lingkungan yang unik, yang terdiri dari faktor-faktor seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan komunitas. Dalam kerangka ini, setiap individu mengalami pengalaman yang berbeda dalam sistem ini, dan interaksi antara berbagai elemen ini dapat signifikan mempengaruhi perkembangan anak. Selanjutnya, teori multiple intelligence. Howard Gardner mengusulkan pandangan baru mengenai kecerdasan, menekankan bahwa kecerdasan tidak terbatas pada pengukuran tes IQ tradisional. Sebaiknya ia mengidentifikasikan berbagai bentuk kecerdasan seperti kecerdasan verbal, visual, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan lainnya sebagai wujud ekspresi kecerdasan manusia. Teori Zone of Proximal Development mengacu pada zona di antara tingkat perkembangan aktual dan potensial seorang individu. Dalam konsep ini, ZFD menandakan tahapan di mana bimbingan atau dukungan dapat memberikan manfaat maksimal untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman individu. Learning modalities atau gaya belajar merujuk pada preferensi individu dalam cara mereka belajar terbaik, seperti melalui penggunaan visual, auditori, atau kinestetik. Dalam konteks pengembangan pembelajaran, pemahaman tentang gaya belajar memiliki implikasi signifikan. Pendidik dapat memanfaatkan informasi ini untuk merancang pengajaran yang lebih efektif dengan menyediakan materi pelajaran melalui berbagai metode seperti presentasi visual, diskusi auditori, atau kegiatan praktik kinestetik.